Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pertama dan tak bosan-bosannya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, di mana sampai saat hari ini, sampai detik ini, Allah senantiasa mencurahkan kepada kita begitu banyak nikmat, yang dengan nikmat tersebut mengantarkan kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya hidup di mana Allah mempermudah urusan kita dalam hal penciptaan kita. Allah tabaraka wa taala menjadikan manusia di muka bumi ini tak lain dan tak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Senantiasa ini sering kita ulang-ulang dan kita sampaikan, karena manusia itu terkadang pelupa untuk menyadari kita bahwasanya kita ini diciptakan bukan hanya untuk memenuhi permukaan bumi ini, tetapi hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagianya kita di mana Allah mencurahkan nikmat kepada kita, yang dengan nikmat tersebut kita mengantarkan diri kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di saat banyak manusia diberikan nikmat, imma dia nikmat Islam karena keturunan yang ia dapatkan, ya, atau yang dikenal dengan Islam abangan, tapi tidak mengantarkan dirinya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendati dirinya mendapatkan nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Dua hal yang terakhir ini adalah sesuatu yang Nabi SAW sabdakan kepada kita, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak dari orang-orang kurang mengoptimalkannya. Dialah nikmat sehat dan waktu luang. Dan mengenai hadis yang bosan kita bahas,
adalah kaitannya dengan apa yang akan kita bahas pada malam hari yang berbahagia ini. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kedua kita, suri tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Jalla wa Ala mempertemukan kita dengan Nabi kita Muhammad salawatullahu alaihi, yang kita memendam kerinduan yang teramat sangat dengan beliau. Kita mengimani beliau, berbaiat kepada beliau, kendati kita tidak pernah berjumpa dan bertemu, bersua di dunia ini, akan tetapi kita mengimani beliau. Cukuplah dengan itibaknya kita terhadap apa-apa risalah yang beliau bawa, ajarkan kepada kita, mengikuti beliau di atas kebaikan, itu menjadi hujjah nantinya agar cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bertepuk sebelah tangan. Amin. Allahumma amin. Tema kita pada malam hari yang berbahagia ini adalah kajian tematik dengan tema inti kenikmatan dunia. Para ulama pernah berkata, la tuqawwama bisyai'in nafasatan wa dhala'ah. Nikmat dunia ini tidak bisa disaingi. Nikmat yang dimaksud adalah nikmat waktu. Nikmat yang paling besar, ya, adalah nikmat waktu. Kalau berbicara dengan nikmat dunia, nikmat harta yang hari ini yang mungkin terlepas dari genggaman kita, nikmat kedudukan yang mungkin belum kita dapatkan, itu di lain waktu bisa diusahakan, itu bisa diraih di lain waktu. Permasalahannya bisa didapatkan atau tidak, itu masalah nomor sekian. Tapi apa yang terlepas dari nikmat dunia hari ini, itu bisa diusahakan. Akan tetapi ketika nikmat waktu tidak ada, maka sejatinya harta, ya, jabatan, status sosial tidak akan bisa kita rasakan sama sekali. Maka sebuah ungkapan, perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tentang nikmat, ya, tentang nikmat waktu ini, di mana beliau pernah berkata bahwasanya nikmat waktu itu lebih berbahaya dari kematian. Nikmat waktu itu lebih berbahaya dari kematian. Apa kata beliau rahimahullah? Ida'atul waqt asyaddu minal maut. Sesungguhnya menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Li'anna ida'atul waqt tuqatti'uka 'anillah wad darul akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu, seseorang yang menyia-nyiakan waktu telah memutuskan dirinya dari akhirat, ya, dari Allah dan hari akhirat. Dari Allah dan hari akhirat. Wal maut yuqatti'uka 'anid dunya wa ahliha. Adapun kematian hanya memisahkan kita, hanya memutus kita dari dunia dan apa yang berada di atasnya. Apa yang berada di atasnya. Maka ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, waktu itu senantiasa bergulir, ya, siang dan malam yang Allah jadikan kita bagian dari hari. Siang malam yang hari ini kita rasakan jauh sebelum kita telah ada. Di zaman Nabi, di zaman para sahabat itu telah ada siang dan malam. Jauh sebelum zamannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zamannya Isa juga pernah ada siang dan malam. Dan kita bagian dari waktu.
Bahkan Nabi Nuh alaihi salam yang usianya panjang, dia pernah menjadi bahagian dari waktu. Dia pernah menjadi bahagian dari waktu alaihi salam. Maka waktu adalah paling berbahaya. Dikatakan berbahaya karena dia tidak bisa diulang. Waktu yang berlalu dari diri kita tidak akan pernah lagi bisa kita kembalikan. Maka ungkapan yang familiar, ungkapan atau ucapan yang ini menjadi, kalau bisa ini dicatat sebagai sebuah nasihat yang sangat agung, ucapan dari Hasan Al-Basri rahimahullah, innama anta ayyam idza dhahaba yawmuka dhahaba ba'duka. Ucapan yang semestinya ini harus kita pegang erat-erat. Bagaimana tidak? Di mana beliau mengatakan, engkau wahai manusia, kita ini innama anta ayyam, seperti bilangan hari. Idza dhahaba yaumuka, jika berlalu hari-hari dari diri kita, maka berlalu pula apa yang menjadi bagian dari diri kita. Sehingga ketika sebahagian dari diri kita pergi, sebahagian dari kita pergi, besoknya lagi sebahagian dari diri kita pergi, sehingga telah cukup takdir Allah atas diri kita, maka itulah waktu. Waktu yang banyak oleh mereka dari penduduk kubur yang menginginkan kembali ke atas dunia. Mereka menginginkan bukan bertemu dengan keluarga, bukan bisa bertemu dengan istri cantik mereka, dengan anak-anak yang mereka banggakan pendidikan dunianya, tidak. Tapi mereka menginginkan waktu. Mereka menginginkan waktu. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 37, mengkisahkan tentang keinginan mereka para pendosa ahli maksiat yang menginginkan waktu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata mereka? Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka yang tengah diazab di neraka Allah Jalla wa Ala, yang tidak ada kepedihan atau puncaknya kepedihan adalah di neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah menjauhkan itu dari diri kita, di mana mereka meraung kesakitan, melolong untuk minta dikeluarkan, minta mereka kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah agar mereka dikeluarkan. Wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak, Rabbana akhrijna na'mal salihan, keluarkan kami agar kami melaksanakan amal yang dahulu tidak pernah kami lakukan atau tidak pernah kami kerjakan di atas dunia. Keinginan mereka untuk bisa apa? Untuk bisa beramal saleh. Maka ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, acap kali kami menyampaikan bahwasanya kita yang hari ini berada di atas ketaatan adalah sesuatu yang dirindukan oleh mereka yang telah meninggal dunia. Kehadiran kita di majelis ilmu, ketaatan kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah di hari ini adalah sesuatu angan-angan mereka dari penduduk kubur. Wabil khusus mereka
yang tengah diazab di alam barzah. Waktu. Maka ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai berlalu satu keadaan atau satu waktu dari kehidupan kita itu dihabiskan, jangankan untuk bermaksiat, dihabiskan tidak berfaedah. Maka seorang mukmin dia harus fokus. Misalkan setelah dia mengerjakan yang wajib, misalkan dia adalah orang yang gemar saum, ya, dia pelaku saim, maka istiqomahlah di atas amaliyah ini. Terus keadaannya seperti itu. Misalkan ada seseorang yang dimudahkan dia untuk salat duha, maka teruskan, kontinukan ini, jangan pernah tinggalkan. Ya, setelah mengerjakan yang Allah wajibkan kepada kita. Agar apa? Agar berkahnya waktu. Ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada Quran surah Fatir ayat 37. Setelah Allah memberitakan keadaan mereka, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka meminta kehidupan kita seperti ini, sekarang ini. Apakah pinta mereka pada saat itu Allah kabulkan? Tidak akan mungkin, tidak akan bisa, dan tidak akan Allah kabulkan. Ya. Kemudian kata Allah tabaraka wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Bukankah kami telah memberikan waktu kepada kalian? Kami telah memberikan waktu, ya, harapan dan keinginan mereka yang meminta waktu kepada Allah itu dibantah oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah bantah, itu hanya sifat angan-angan kalian saja. Angan-angan kalian saja. Mereka tidak mau memaksimalkan potensi waktu yang Allah berikan kepada mereka di atas dunia. Kemudian waja'akumun nadhir, sementara telah datang kepada kalian pemberi kabar. Imma dia Rasul, imma ia para nabi, imma ia para da'i yang mengajak kepada ketaatan kepada Allah. Ya. Allah berikan pemberi peringatan. Tapi apa yang terjadi? Ketika datang da'i yang mengajak kepada ketaatan, maka mereka berpaling. Maka ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat dilembutkan hati menerima dalil, dilembutkan hati menerima seruan kebaikan. Ya, karena betapa banyak adanya orang-orang yang menerima dakwah harus bersih tegang lidah dulu dia, bersitegang urat leher dia baru menerima kebenaran. Jidal dulu dia, berdebat dulu ia, baru ia menerima kebenaran. Tapi ada orang yang hanya dilembutkan hatinya, disampaikan ini firman Allah, ini hadis Nabi, ini qala Allah, ini qala Rasul, dia langsung sami'na wa ta'na. Kalau kita pada kondisi yang pertama, alhamdulillah. Kalau kita pada kondisi yang kedua, alhamdulillah juga, karena pada akhirnya kita menerima dakwah. Tapi yang ironisnya, acap kali agama dijadikan jidal, perdebatan, ya, sehingga yang terjadi adalah bukan mencari kebenaran, tapi terjerumus kepada mencari pembenaran, sehingga hidayah tidak, ya, menaungi hati seseorang. Maka ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah,
Kata para ulama, i'lam anna tulal umri hujjah. Ketahuilah, waktu adalah argumentasi yang akan dilemparkan kepada anda kelak. Ini adalah ucapan Qatadah rahimahullah. Allah akan melemparkan waktu, hujjah waktu ini. Dengan apa kita menghabiskan waktu? Masa muda yang kita habiskan dengan berfoya-foya, yang tidak mau belajar agama, mencukupkan dari apa yang kita dapatkan dari bapak-bapak kita, tanpa mengkaji itu sahih secara Al-Quran, secara dalil, ataupun menurut hadis Nabi yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Betapa banyak orang-orang mencukupkan diri, yang penting bisa sholat, tanpa tahu apakah bacaannya itu benar atau tidak. Yang penting saya belajar agama dulu di sekolah seperti ini Ustaz, tanpa tahu mentelaah, cross check ini sesuai dalil atau tidak. Banyak orang yang berjalan di jalan hijrah, akan tetapi ia berhenti sebatas itu saja tanpa mengolah hidayah itu dalam bentuk belajar agama. Bukankah kita yang berjalan di jalan taubat tidak langsung bisa serta-merta bacaan salat dengan sempurna? Harus butuh belajar, proses. Tidak hari ini kita taubat H+1 langsung alim. Tidak. La yustata'il birahatil jism. Tidak mungkin didapatkan ilmu agama itu dengan badan yang santai. Atau ala anna an-na'im la yudraku bin na'im. Ya, tidak mungkin kesenangan surga itu didapatkan dengan berleha-leha, dengan banyak beristirahat tanpa menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama butuh proses, butuh perjuangan. Isi waktu kita berletih-letih untuk menuntut ilmu agama itu jauh lebih berfaedah. Jauh lebih berfaedah. Bukankah Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan yang menuntut ilmu agama? Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ayat yang familiar di tengah-tengah kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Akan tetapi pada aplikasinya, ya, terkadang futur menghinggap diri kita, sehingga kurang semangat kita untuk menuntut ilmu agama. Paksa diri kita, posisikan diri kita kepada mereka yang berada di dalam alam barzakh, mereka yang menginginkan kehidupan kita, sementara kita bermain-main dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Maka paksa diri kita. Kaedah yang dahulu dipraktekkan oleh para ulama, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Kaedah di mana mereka mendatangi ilmu agama. Sekarang ilmu yang mendatangi kita. Mudah sekali kita untuk mendatanginya. Tidak sulit. Terkadang para salaf hanya untuk mendapatkan satu hadis, mereka safar. Dan waktunya tidak sedikit. Waktu yang panjang. Dan waktu mereka pun diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka paksa diri kita untuk berletihlah kita dalam menuntut ilmu agama. Berletihlah kita dalam ketaatan kepada Allah. Karena letihnya kita hari ini dalam beramal saleh itu berujung. Itu berbilang. Itu berbatas. Tidak akan selamanya letih ini akan kita bawa nanti ke dalam alam kubur. Tidak. Apapun keletihan kita, kepapaan kita, kelemahan kita di atas dunia ini, letihnya kita beramal, itu hanya sebatas sampai kita meninggal dunia. Kalau meninggal dunia itu besok, ya sampai besok. Setelah itu tidak ada lagi amal soleh. Hari ini adalah hari ketaatan. Bila hisab tanpa ada hisab. Wa ghadan hisab bila amal. Dan hari esok adalah hari di mana itu hanya ada hisab tanpa lagi beramal kepada Allah. Jangan sampai kita masuk dalam keumuman ayat ini.
Kita termasuk orang-orang yang akan mengatakan wahum yastarikhuna fiha, yang kita termasuk dari mereka yang melolong meminta dikeluarkan karena tidak tahan dengan azab Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, keletihan kita amilatun nasibah, keletihan kita di atas dunia, ya, letihnya kita dalam beramal itu memiliki batas. Apapun yang kita rasakan hari ini itu hanya sebatas ajal. Selepas ajal tidak akan kita rasakan sama sekali. Ya. Maka kita ini ayuhal ikhwan, sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, kita adalah bagian dari hari. Sebagaimana orang terdahulu telah ada pada mereka siang dan malam. Kata Allah Jalla wa'ala, firman Allah di dalam Quran surah Al-Furqan, surah Al-Furqan ayat 62. Wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Kata Allah Jalla wa'ala, dialah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Al-Khaliq, yang menciptakan siang dan malam silih berganti. Tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Siang dan malam hari ini yang kita rasakan jauh sebelum kita di zaman Nabi Adam, yang usia mereka sangat panjang, telah mereka rasakan siang dan malam silih berganti. Bukankah ini tanda kepada kita? Dan lihat, dari mereka yang dahulu pernah berumur panjang, apakah dari mereka ada saat ini bersama kita? Tidak. Sepanjang-panjangnya usia anak Adam akan wafat juga. Tidak ada yang lama, yang kekal di dunia ini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Seluruhnya akan binasa. Yang kekal hanyalah Allah Al-Khaliq, Ar-Razzaq, hanya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak ada selain Allah, Zat yang Maha Tunggal. Maka pantaskah kita menghabiskan sisa usia kita ini hanya berleha-leha tanpa mengisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berada di tanggal 20 atau 23 Rajab, bulan haram. Satu di antara 4 bulan haram, di mana orang yang beramal soleh dilipat gandakan di bulan haram. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan kita hampir menghabiskan, sudah lebih dari separuh bulan Rajab telah kita lalui, dan kita tidak tahu ayuhal ikhwan, apakah bulan Rajab ini adalah bulan Rajab terakhir jatah ini untuk kita. Kita tidak tahu. Bulan yang oleh para ulama dikatakan Syahrul Rajab, Syahrul Zira'. Bulan Rajab adalah bulan untuk bercocok tanam, di mana banyak dari manusia, kebanyakan, ya, mereka langsung menggenjot ibadah itu ketika masuk satu dari bulan Ramadan. Ini keliru. Jauh-jauh sebelum hari, bahkan para salaf, ya, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka telah mempersiapkan diri mereka, ya, mempersiapkan diri mereka. Maka ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terkait dengan ucapan mereka tadi yang tengah diazab di nerakanya Allah, jauh sebelum itu ketika datang kepada mereka kematian, Allah Jalla wa'ala abadikan di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Hatta idza jaa ahadahum al-maut qala rabbi rji'un. Sebelum mereka dimasukkan Allah ke dalam neraka Allah, ketika datang kepada mereka kematian,
baru tersadar kepada mereka bahwa benar apa yang Allah janjikan, benar apa yang Allah kabarkan. Apa kata mereka? Rabbirji'un, kembalikan kami ya Rabb, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar kami bisa beramal saleh. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya sebatas omongan kalian, angan-angan kalian. Dahulu ketika di dunia diberikan kepada kalian waktu, bahkan acap kali dari kalian mencela para pemberi peringatan. Ketika diajak kepada kalian, ayo tegakkan salat, jaga salat 5 waktu, jangan soalimlah. Makanya Qatadah rahimahullah mengatakan, waktu adalah hujjah Allah nanti kepada kita. Kalian kemanakan waktu yang kalian habiskan, masa muda kalian ketika berada di atas dunia. Kemudian sebuah ucapan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, irtalahatid dunya mudbiratan wa irtalahatil akhiratu muqbilatan. Kehidupan dunia itu pergi meninggalkan kita, sementara kehidupan akhirat itu jelas mendatangi kita. Tidak ada satupun manusia yang berlalu dari harinya, satu hari dari dirinya, dari sisinya, itu menjauhkan dia dari pintu kubur. Tidak ada. Yang ada satu hari yang terlepas dari dirinya, bahkan 1 jam yang terlepas darinya, menunjukkan bahwasanya kedekatannya dengan pintu kubur. Baik ia orang yang taat maupun saleh, baik ia ahli maksiat atau ahli taat. 1 jam dari sisinya, bukan 1 hari, 1 jam saja, itu akan mengantarkan dirinya kepada pintu kubur. Tidak ada yang berlalu hari, ya, sehingga apa yang digembar-gemborkan oleh orang, ya, sanah fi umri, barakallahu fi umri, ya, yang digembar-gemborkan oleh mereka yang mengislam-islamkan yang bukan syariat Islam, seolah-olah bergembira. Bagaimana orang bergembira sementara waktunya dengan pintu kubur dekat? Bergembira, bagaimana? Ya, sesuatu yang tidak masuk akal. Wa likulli wahidatin minhuma, kata beliau radhiyallahu anhu, dan di setiap dunia dan akhirat ini, minhuma banun, di setiap akhirat dan dunia memiliki anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian dari anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi anak-anaknya dunia, pengekor dunia. Fa innal yaum amal wala hisab, karena hari ini adalah harinya beramal tanpa ada hisab, tanpa ada hitungan amal, tanpa ada timbangan amal. Wa ghadan, dan esok hari kelak di hari kiamat, hisab wala amal, hari itu hanya ada hari hisab tanpa lagi beramal. Maka sering-seringlah di antara bentuk untuk mensyukuri waktu yang Allah berikan kepada kita, di antaranya ada sering-seringlah ziarah kubur. Bukan mesti harus ke kuburan saudara kita, tidak. Sering-seringlah ziarah kubur. Fa innahu tuzakkirul maut, karena sesungguhnya dengan banyak mengingat-ingat kematian, menziarahi orang yang telah meninggal dunia, akan melembutkan hati kita, akan mengingatkan kita tentang darul akhirah. Darul akhirah. Sebuah ucapan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ucapan yang sering sekali kami sampaikan.
di mana beliau pernah berkata kepada para sahabatnya, kulla yaumin yuqalu fihi mata fulan. Setiap saat diperdengarkan kepada kita telah wafat fulan bin alan, fulana binti fulan. Wala budda min yaumin yuqalu fihi mata Umar. Dan akan datang keadaan, akan datang masa, akan datang waktu di mana Umar akan diucapkan namanya telah meninggal dunia. Dan beliau telah wafat. Beliau telah wafat. Begitu juga dengan kita. Hari ini kita mendengar orang yang menjadi trending topik kematiannya, menjadi buah bibir pembicaraan sepekan lamanya. Dan akan datang keadaan di mana juga kita menjadi trending topik di tengah-tengah keluarga kita. Telah meninggal diri kita, menjadi pembicaraan kita. Dan alangkah baiknya ketika kita dibicarakan dalam bentuk amal-amal baik kita. Celakanya ketika itu datang keadaan di mana kita tengah futur, bermaksiat kepada Allah. Kita yang hari ini taat, kemudian di sisa kehidupan kita dunia kita beramal dengan amal penduduk neraka 1 atau 2 kali. Fayusbiqu alaihi, kata Nabi sallallahu alaihi, adanya orang-orang yang beramal hatta bainahu wa bainal jannah zira', sampai dirinya dengan surga berjarak 1 hasta. Fasabaqa alaihi, berlakulah ketetapan Allah dan dia beramal dengan amalan penduduk neraka 1 atau 2 kali. Kemudian Allah tutup dia dengan keadaan su'ul khatimah dan Allah masukkan dia ke dalam neraka Allah, wal iyazubillah. Maka ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Allah Jalla wa Ala mensifati kehidupan dunia ini tidaklah lama. Tidaklah lama. Kata Allah Jalla wa Ala, kehidupan dunia yang kita miliki ini adalah sesaat dari kehidupan di siang hari. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 35? Lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Tidaklah mereka hidup di atas dunia itu seperti sesaat. Jadi saat itu kan sudah jadi kata serapan. Saat bisa bermakna 1 jam dalam bahasa Arab, bisa bermakna sesaat, sebentar. Min nahar, sudah sesaat, sejenak dari siang hari, waktu siang hari. Ya, dan ini tidak berbeda lurus, dan ini tidak berbeda dengan bagaimana kehidupan akhirat dan kehidupan 1 harinya di dunia dengan 1 harinya akhirat. Maka berartinya kita di atas ketaatan tidak lama, saat min nahar, dari sedikit waktu dari kehidupan di siang hari. Lam yalbathu, ya, tidaklah mereka hidup di dunia ini melainkan hanya dari ketinggian waktu di siang hari. Tidak lama. Kita ini kadang-kadang duduk kita di toko kita setelah ba'da Jumat jam 2, duduk kita sebentar setelah makan siang, tidak tahu sudah terdengar azan asar. Sebentar. Maka manfaatkan waktu kita. Di antaranya adalah dengan banyak mengingat kematian. Bersyukur kita setelah kita banyak ziarah kubur, memperbanyak ziarah kubur, maka itu akan melembutkan hati kita, akan banyak bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ada para ulama yang mereka menggali sebuah lubang lahat. Ketika mereka dapati mereka itu keras hatinya, mereka akan berbaring di lahat tersebut, memposisikan diri mereka tengah meninggal dunia, dan mereka mengulang-ulang kalimat untuk bisa kembali ke atas dunia, sehingga membasahi lihya mereka, membasahi jenggot mereka. Dan pada saat itu taubat masih terbuka, sehingga apa yang terjadi, mereka dapati mereka semakin lembut hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh kerana itu, ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, terus dan senantiasa kita meminta, jangan kita berbangga dengan banyaknya amal sehingga melupakan meminta hidayah dan ketetapan hati di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Jalla wa Ala mengokohkan kita di atas agama ini
melembutkan hati kita untuk menerima qala Allah wa qala Rasul, dan semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita orang-orang yang dipertemukan oleh Allah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.